Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saulia Putri. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswi semester 4 di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Tadris Fisika. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai mata kuliah sejarah fisika. Untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, mohon izin kepada Bapak Muhammad Zaini MPD. Oke, baik. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang saya bawakan dengan judul penyebab, dampak, dan tokoh sains pada masa kegelapan sains. Jadi, simak video ini baik-baik ya. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi pada abad ke-5 Masehi, Eropa memasuki masa yang dikenal dengan nama Zaman Kegelapan Sains atau The Dark Ages. Masa ini ditandai dengan kemunduran besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak perpustakaan-perpustakaan hancur, sekolah-sekolah tutup, dan karya-karya ilmiah dari Yunani dan Romawi perlahan dilupakan. Di tengah kekacauan politik dan perang antar kerajaan kecil di Eropa, Gereja Katolik mulai memegang peran dominan dalam kehidupan masyarakat. Gereja mengontrol cara berpikir, bahkan menentukan mana ilmu yang boleh dipelajari dan mana yang dianggap sesat. Setiap pemikiran atau penemuan yang bertentangan dengan dogma gereja bisa dianggap sebagai bentuk pemberontakan. Tak jarang, ilmuwan atau pemikir yang kritis bisa dituduh sesat dan dihukum berat. Petani abad pertengahan, orang-orang tanpa buku. Selain itu, akses terhadap pendidikan sangat terbatas. Hanya kaum bangsawan dan rohaniawan yang mendapat kesempatan untuk belajar. Rakyat biasa hidup dalam kemiskinan dan kebodohan, sehingga ilmu pengetahuan tidak berkembang luas. Tak hanya itu, bahasa menjadi hambatan besar. Sebagian besar karya ilmiah Yunani dan Romawi ditulis dalam bahasa Latin atau Yunani, bahasa yang tidak lagi digunakan oleh kebanyakan orang di Eropa Barat saat itu. Akibatnya, banyak ilmu penting dari masa lalu yang hilang atau terkubur begitu saja tanpa sempat diwariskan ke generasi berikutnya. Inilah sebabnya masa ini disebut sebagai zaman kegelapan sains, karena bukan hanya ilmu yang tidak berkembang, tapi semangat untuk mencari tahu pun ikut padam. Penyebab zaman kegelapan. Setelah masa keemasan Kekaisaran Romawi, Eropa justru mengalami kemunduran panjang. Ilmu pengetahuan yang dulu berkembang kini seolah menghilang. Yang pertama, runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat menjadi awal mula kegelapan panjang di Eropa. Sebagai pusat pemerintahan, hukum, dan pendidikan, Romawi telah menjadi fondasi utama kemajuan ketika kekaisaran ini jatuh. Tidak ada lagi kekuatan besar yang menjaga kestabilan dan mendukung ilmu pengetahuan. Eropa pun terpecah dan kekacauan dimulai.
Penyebab kedua yaitu ketidakstabilan politik dan ekonomi. Setelah keruntuhan itu, Eropa berubah menjadi benua penuh kerajaan kecil yang saling berperang. Tidak ada kedamaian dan masyarakat lebih sibuk bertahan hidup daripada berpikir tentang kemajuan. Tanpa keamanan dan ekonomi yang stabil, pendidikan pun tidak menjadi prioritas. Penyebab selanjutnya, dominasi gereja Katolik. Dalam kekacauan ini, gereja Katolik bangkit sebagai kekuatan tunggal. Sayangnya, gereja tidak selalu mendukung ilmu pengetahuan. Banyak ajaran gereja tidak boleh dibantah. Siapapun yang berpikir berbeda dicap sesat. Pemikiran ilmiah dibungkam demi menjaga dogma gereja. Penyebab keempat yaitu terbatasnya akses terhadap pendidikan. Bayangkan sebuah biara megah tapi pintunya tertutup rapat. Di dalam hanya segelintir rohaniawan yang bisa belajar. Sementara di luar, rakyat biasa tumbuh tanpa pendidikan. Beginilah wajah zaman kegelapan. Ilmu dikurung, bukan dibagikan. Sekolah hampir tak ada, dan jikapun ada, isinya hanya ajaran agama. Rakyat tidak diajarkan membaca, tak diberi kesempatan berpikir. Ilmu menjadi hak istimewa, bukan hak semua, dan biara yang tertutup itu menjadi simbol kuat betapa sempitnya akses pendidikan saat itu. Penyebab terakhir, hilangnya ilmu dari peradaban kuno. Sebuah perpustakaan kuno, megah, tinggi, penuh gulungan ilmu dari ribuan tahun peradaban, tapi kini yang tersisa hanya api yang melalap rak demi rak. Inilah simbol hilangnya pengetahuan di zaman kegelapan. Ilmu dari Yunani dan Romawi yang dulu jadi cahaya peradaban, perlahan lenyap. Bukan karena dilupakan, tapi karena sengaja dihancurkan, dianggap berbahaya, bertentangan dengan keyakinan dominan. Saat itu, menghanguskan ilmu, maka gelap pun menyelimuti pikiran manusia, dan dari abu itu, Eropa memasuki masa tanpa arah. Dampak zaman kegelapan. Zaman kegelapan bukan hanya sekedar masa tanpa cahaya, tapi masa di mana kemajuan seolah berhenti, ilmu dikubur, pendidikan terputus, dan manusia berjalan tanpa arah. Dampaknya terasa ke seluruh penjuru Eropa. Inilah akibatnya dari masa kelam itu, masa di mana pikiran dikekang dan kebebasan mencari kebenaran dianggap bahaya. Terhentinya perkembangan ilmu pengetahuan. Coba bayangkan sebuah perpustakaan besar penuh buku, tapi tak ada yang membacanya. Itulah gambaran zaman ini. Ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, dan filsafat yang dulu berkembang di Romawi dan Yunani tiba-tiba tidak terdengar lagi. Bukan karena tidak ada orang yang pintar, tapi karena mereka dibungkam. Buku-buku ilmu ditinggalkan, bahkan banyak yang hilang atau dimusnahkan karena dianggap bertentangan dengan kepercayaan yang dominan. Pemikiran bebas dianggap ancaman terhadap tantangan yang mapan. Akibatnya, ilmu tak hanya berhenti, tapi mundur.
generasi yang terputus dari pendidikan. Ketika ilmu berhenti, maka generasi berikutnya tumbuh tanpa dasar pengetahuan. Pada masa ini, pendidikan bukan hak semua orang, hanya bangsawan dan rohaniawan yang bisa belajar. Rakyat biasa, mereka tumbuh tanpa pernah menyentuh buku, tanpa tahu bagaimana membaca, apalagi menulis. Sekolah hanya tersedia di dalam tembok gereja atau istana. Ilmu menjadi simbol kekuasaan, bukan pembebasan. Maka wajar jika masyarakatnya pun terjebak dalam ketidaktahuan yang turun-temurun. Saat itu, ilmu harus tunduk pada dogma, maka kebenaran kehilangan maknanya. Di zaman ini, kebenaran bukan ditentukan lewat eksperimen atau logika, tapi oleh lembaga agama. Ilmuwan yang menyampaikan pandangan berbeda walau logis dan terbukti bisa dianggap sesat dan dihukum. Membuat orang takut untuk berpikir kritis. Berpikir di luar batas dianggap berbahaya. Banyak pemikir hebat akhirnya bungkam atau dihukum. Kalau ilmu tidak berkembang, otomatis teknologi juga mandek. Tidak ada penemuan baru, petani tetap menggunakan alat tradisional yang usang. Tanpa ada pembaruan, pengobatan tetap mengandalkan takhayul dan ramuan yang tidak ilmiah. Arsitektur tak lagi berani bereksperimen, sementara itu di belahan dunia lain seperti Islam dan Asia, teknologi justru tumbuh pesat. Tapi Eropa tertinggal karena menolak ilmu dan takut pada perubahan. Inilah masa ketika dunia barat berhenti bergerak. Zaman kegelapan memperlebar jurang antara orang pintar dan rakyat jelata. Bangsawan dan rohaniawan punya pengetahuan dan hak untuk belajar, sementara rakyat hanya tahu, bekerja, dan tunduk. Pengetahuan yang seharusnya membebaskan malah digunakan sebagai alat untuk menguasai. Masyarakat Eropa jadi tidak setara. Yang bodoh semakin ditinggalkan, yang pintar semakin berkuasa. Pengetahuan bukan lagi milik semua, tapi jadi milik segelintir. Terakhir, tokoh sains pada masa kegelapan sains. Yang pertama, Beda Venerabilis adalah seorang biarawan, penulis, dan sejarawan Inggris yang hidup pada abad ke-8. Ia dikenal karena kontribusinya yang signifikan dalam bidang sejarah, teknologi, dan pendidikan. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di biarawa. Ia dikenal karena karyanya yang monumental, yang merupakan sumber utama informasi tentang sejarah awal Inggris. Tokoh kedua yaitu Alcuin adalah seorang sarjana penulis dan pendidik Inggris yang hidup pada masa abad ke-18. Ia dikenal karena kontribusinya dalam bidang pendidikan, teknologi, dan sastra. Ia menjadi salah satu sarjana terkemuka di Eropa pada masanya. Diundang oleh Charlemagne untuk membantu memimpin reformasi pendidikan di Kekaisaran Karoling. Tokoh ketiga ada Ibnu Sina yang dikenal di barat sebagai Avicenna, adalah seorang ilmuwan, filsuf, dan dokter terkemuka dari dunia Islam yang hidup pada masa zaman kegelapan sains di Eropa. Di saat Eropa mengalami kemunduran ilmu pengetahuan, Ibnu Sina justru menghasilkan karya-karya seperti Al-Qanun fi al-Tibb dalam bidang kedokteran yang menjadi rujukan selama berabad-abad. Tokoh terakhir ada Gerbert yang kemudian menjadi Paus Sylvester II, adalah salah satu tokoh paling menonjol dalam dunia intelektual
intelektual Eropa pada zaman kegelapan. Ia dikenal sebagai ilmuwan, guru, dan pendeta yang membawa kembali ilmu pengetahuan Yunani dan Arab ke Eropa, terutama dalam bidang matematika dan astronomi. Gerbert memperkenalkan penggunaan angka Arab dan konsep astrolab ke dunia Barat yang saat itu belum mengenal sistem hitung modern. Kepemimpinannya sebagai paus menjadikannya simbol awal kebangkitan intelektual di tengah kemunduran ilmu pengetahuan Eropa.